Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pino Art. Dalam video kali ini, kami akan memberikan tutorial membuat pipa rokok dari limbah batok kelapa. Sebelumnya, bantu subscribe, komen, dan like, juga share ke semua sosial media kalian ya teman-teman. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, untuk yang pertama, kalian siapkan dulu alat dan bahan yang diperlukannya ya. Pertama, ada mini drill, lem Korea, amplas, batok kelapa, dan juga gergaji kayu. Oke, pertama-tama kita beri gambar dulu ya teman. Kita beri tanda dengan menggunakan pensil. Detail ukurannya adalah kurang lebih 1 cm dan 1,5 cm. Kita berikan tanda seperti ini agar mempermudah kita saat proses pemotongan. Kemudian kita potong semua bagian yang sudah kita gambar tadi dengan menggunakan gergaji kayu. Oke, dan sudah selesai dipotong. Kita punya masing-masing 3 buah dari 2 ukuran tadi, ukuran 1 cm dan 1,5 cm. Jadinya seperti ini ya. Saya akan tuliskan detailnya ya teman. Sekarang kita masuk di proses selanjutnya. Ini adalah proses untuk meratakan bagian sisinya. Ratakan dengan menggunakan mini drill. Proses perataan ini adalah agar mempermudah kita saat proses pengeleman, juga untuk meratakan ukurannya karena ukurannya itu tidak sama rata. Nah, kita rapikan bagian sisinya, semua bagian sisinya. Kita lakukan hal yang sama kepada setiap potongan yang sudah kita potong-potong tadi. Jadi totalnya adalah ada 6 buah potongan batok kelapa. Oke, kita lanjut. Di tahap berikutnya adalah tahap untuk melubangi bagian tengah dari batok kelapa ini. Ini agar mempermudah kita melubangi di bagian tengah. Jadi pada saat bagian dari batok kelapa yang lain sudah terpasang, kita tidak perlu lagi melubangi di bagian tengah. Kita hanya tinggal meratakan atau melubangi di bagian ujung nanti untuk kita memasukkan rokoknya. Nah, bagian tengahnya sudah selesai kita bolongi seperti ini. Jadi mempermudah ya. Nah, sekarang kita lubangi bagian yang satunya lagi ya. Karena tadi kan kita buat ada 2 ukuran. 3 ukuran 1,5 cm dan 3 buah ukuran 1 cm. Masing-masing bagian dipasangkan seperti ini, kemudian kita lubangi di bagian atasnya seperti ini, sama seperti step sebelumnya ya. Kita lakukan seperti ini juga. Oh iya, sebelum proses melubangi seperti ini, kita pasangkan dulu 2 pieces seperti ini. Kita tumpuk ini, kemudian kita lubangi bagian atasnya, sisakan 1
itu masing-masing satu pieces dari setiap ukuran nantinya akan kita pasangkan di bagian atasnya untuk menutupi si lubang ini. Oke? Nah, ini adalah hasil dari tadi setelah kita melubanginya ya. Kemudian kita tutup bagian atasnya dengan sisa batok kelapa tadi yang sudah saya sebutkan, sisakan satu pieces. Kemudian kita tempelkan di bagian atas dan sekarang kita masuk pada proses pengeleman. Pengeleman ini dilakukan di bagian sisi. Setelah kita tumpuk, kita tekan, kemudian kita berikan lem Korea di bagian sisinya. Hanya di bagian sisinya saja ya. Oke, karena lem Korea ini cepat kering, kita cukup tunggu sebentar saja, dia sudah menempel, merekat dengan kuat. Kemudian saya tambahkan serbuk dari potongan batok kelapa tadi untuk menutup bagian-bagian yang berlubang, agar tidak ada yang berlubang nantinya dan semua tertutup dengan rata dan rapi. Lakukan seperti ini. Kita lakukan di setiap sisinya. Lakukan hal yang sama pada bagian yang satunya lagi. Karena sesuai foto yang tadi saya simpan, kita punya dua bagian. Nah, kita lakukan hal yang sama pada bagian yang satunya lagi. Kita beli lem Korea, kemudian kita tutup lagi dengan serbuk dari potongan batok kelapa. Kemudian setelah selesai itu kita ratakan lagi dengan menggunakan mini drill supaya hasilnya nanti rapi, tidak bergelombang, semuanya rata. Kita lakukan hal yang sama di bagian kanan dan kiri yang sudah kita lapisi dengan serbuk dari batok kelapa itu.
Oke, sekarang kita masuk dalam proses pengeleman, yaitu menggabungkan dua bagian tadi. Kita lem seperti ini, kita tutupi lagi dengan serbuk dari potongan batok kelapa seperti ini. Kita tempelkan seperti ini. Setelah kita tempelkan, kemudian kita amplas. Kita amplas dengan menggunakan amplas yang kasar ya. Seperti ini. Lakukan pengamplasan sampai dengan hasil yang kita inginkan. Kalau dirasa sudah cukup halus permukaannya, sudah cukup bagus, kita bisa masuk dalam proses selanjutnya. Oke, proses pengamplasan sudah selesai. Sekarang kita masuk dalam proses pelapisan atau melapisi dari permukaan pipa rokok ini dengan menggunakan lem Korea. Fungsinya adalah untuk membuat lem Korea terlihat lebih kilat. Kemudian permukaannya juga terlapisi oleh lem Korea, jadi tidak mudah rusak. Pada saat kita simpan, dia tidak tergesek-gesek dengan benda lain. Lem Korea ini berfungsi untuk melindungi juga untuk membuat lebih mengkilat. Jadi kita tidak lagi perlu menggunakan vernis atau apapun. Kita cukup menggunakan lem Korea. Dilapisi seperti ini ke semua permukaan pipa rokoknya ya. Nah, sekarang setelah selesai kita lapisi semua bagian pipa rokok ini dengan menggunakan lem Korea, kita amplas lagi, tapi kita gunakan amplas yang lebih lembut ya. Bukan amplas yang kasar, kita gunakan amplas yang lembut. Kita lakukan amplas seperti ini di semua bagiannya. Seperti ini. Oke, sekarang kita masuk dalam proses yang terakhir, yaitu polishing atau memoles untuk mengkilapkan pipa rokoknya. Kita gunakan mini drill dengan mata bor yang seperti ini. Kita lakukan di semua sisi sampai pipa rokok ini benar-benar mengkilat. Nah, sekarang pipa rokoknya sudah jadi. Cantik bukan? Caranya juga mudah. Kalian bisa memanfaatkan limbah batok kelapa menjadi sebuah karya seni yang cantik.
Kalian bisa gunakan pipa rokok ini untuk kalian pakai sendiri atau bisa kalian jual. Terima kasih telah menonton video tutorial ini. Nantikan video kami selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Jangan lupa bantu subscribe agar channel YouTube ini lebih berkembang. Jangan lupa juga untuk follow IG @pinoart untuk kalian yang mau membeli produk-produk dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.